Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan mereview materi pertemuan 8, bab 9, fase pemrograman. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah, itulah yang dapat kita kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda. Dari memulai program yang terlalu cepat, selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar. 2. Daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum Anda memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kendali? Apakah sumber daya yang dinyatakan dalam program masih tersedia? Apakah orang ini telah dilatih? Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Dan langkah pemrograman. Langkah 1 itu rencana penggabungan. Langkah 2 adalah mendesain modul. Pemrograman pertama-tama menggambarkan diagram struktur dari modul. Selanjutnya, kemudian subkomponen dapat dibagi seperti pada gambar. Dan kemudian modul tersebut dipecah lagi sampai tercapai sebuah tingkatan di mana mulai dapat diprogram. Kemudian telusuri modul. Seperti tingkat atas dan menengah, desain pertukaran harus dibuat sebaik pada tingkat yang paling rendah. Rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Yang kelima, kode setiap modul. Code of module. Setelah perkodean yang dilakukan pada saat desain sistem, kita tidak membahas bagaimana program. Lihat referensi. Desain ini membahas desain sama baiknya dengan pemrograman. Itu adalah ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu jika berukuran kecil, aturan dasarnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi, dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. 1 entry, 1 exit. Referensi secara keseluruhan sedikit. Konstruksi terstruktur yang digunakan berurutan if, then, else, case, while, until, else, bukan goto. Angka 6 itu menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logik, dan mendapatkan hasilnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, itu tahap pertama, tahap pengujian white box. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul dan menyediakan data pengujian sehingga masing-masing patch logikal dalam program dapat dieksekusi. Tahap kedua adalah pengujian black box. Dapat dilakukan dalam pengujian ini, programmer mengabaikan bagian dari modul, data diselesaikan secara berturut dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Ketujuh itu menguji level terendah dari integrasi. Jika modul pertama memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji sama modul secara bersama-sama. Jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dengan return dari submodul. Menyimpan semua hasil pengajian penggabungan modul yang telah diuji. Hasil pengujian yang digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab dan perbaikan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan program. Dan langkah itu memulai dokumentasi user. Apakah program bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Ini adalah waktu yang terbaik untuk menjawabnya. Tuntutan dokumen berikut harus ditulis. Tuntutan pemakai. Dokumen harus ditulis oleh programmer, penulis teknis atau bahkan user sendiri. Tampilkan kembali VS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interface lainnya. Tuntutan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya? Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis, dan beruntunglah menemukannya setelah semuanya selesai dikerjakan. Kemudian tuntutan operator, tentunya manajer sistem. Sama seperti user guide, untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, melakukan backup, menangani persembahan utama, melakukan pelutungan, dan sebagainya. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda akan melakukan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencana apakah materi pelatihan akan diperlukan. User yang baik harus menambah hal ini. Anda mungkin harus membuat bantuan pelatihan, kursi transparansi, pelatihan, pengujian, dan sebagainya. Kemudian peralatan program. Berikutnya ada produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal ini disebut CASE, Computer Aided Software Engineering, karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dan komputer adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat.
Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tempat canggung. Kompil harus cepat dan jelas dalam menuliskan pesan kesalahan. Language sensitif. Editor atau LC menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, dalam bahasa Pascal, user dapat mengetikkan for dan else menghasilkan pendeteksi. Debugger membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Debugger dapat memberhentikan program yang menyelesaikan kesalahan dan memeriksa kesalahan berikutnya. Debugger yang baik dapat menyesuaikan dengan menampilkan variabel pada semua titik, seperti pada pengeksekusian bagian spesifik dalam program. Kode manajemen sistem CMS seringkali disebut manajer konfigurasi. CMS tidak tersedia untuk semua bahasa pemrograman. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS menerbitkan orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik jika dua orang mengupdate modul yang sama pada saat bersamaan. CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada modul, sehingga segala perubahan pada modul dapat mudah dilihat. Modul manajemen sistem CMS digunakan untuk compiling secara otomatis. Membangun sebuah sistem test manager. TM digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. Hak cipta. Copyright software dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan. Tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan sebagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang lain berhubungan dengan software atau tujuan. Artinya, jika ingin melindungi kode, Anda tambahkan. Kesimpulan inovasi programan. Berikut adalah pemikiran tentang programan. Programan yang menjadi sebuah karya seni. Programan diperlukan untuk mengerjakan segalanya sendiri. Kemudian, berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas, mengajari mereka pesimis, merupakan hal yang salah. Programmer sangat mudah tertekan. Mereka akan bekerja lembur jika diperlukan. Pada akhir versi programmer, lihatlah hal utama berikut ini. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. Program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. Susunan dan kali penggabungan telah ditentukan, tulis dalam rencana pengujian sistem, dan pemrograman telah dijalankan pada saat itu. Tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan, dan jika untuk hal tersebut telah dilakukan. Baik, mungkin itu saja review pertemuan 10. Akhiri bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.